Halo perwira MTF, kembali lagi dengan saya, sahabat perwira kamu, di YouTube channel MTF Regional 1. YouTube channel yang akan berbagi cerita inspirasi untuk kamu semua. Dan kali ini cerita inspiratif berasal dari seorang kepala divisi di MTF, Ibu Judith Lupita Devi, salah satu kepala divisi SBY di Head Office. Beliau akan berbagi cerita bagaimana menjadi seorang leader wanita di MTF dan kesibukan-kesibukan sehari-hari yang dihadapi sebagai seorang ibu sekaligus menjadi seorang wanita karir. Bagaimana ceritanya? Are you ready? Jadi orang kalau misalnya mikir bikin kue susah nggak? Cuman satu sih yang susah. Apa? Niat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya semakin menginspirasi kamu semua. Terima kasih. Halo sahabat berwira, finally nyampe juga di rumah Bu Judith. Jauh ya? Enggak sih. Rumahnya begini, adem gitu ya. Oke teman-teman semua, saya akan berbagi cerita inspirasi Ibu Judith dengan kita pastinya ya. Tapi di balik cerita inspiratifnya, teman-teman harus tahu salah satu bakat dan keahlian seorang Bu Judith, cooking. Ya baking, bikin kue ya gitu. Hari ini kita mau bikin kue dulu, Bu Judith. Oke. Kita mau bikin kue apa? Sebenarnya ini bukan bakat juga sih, tapi ini tuh kayak pengalokasian waktu kemarin kita sempat WFH awal-awal. Ya. Ya kan? Nah itu banyak waktu juga yang tadinya dihabisin buat ke kantor, itu kita nggak pakai lagi kan, itu 1,5 jam, bolak-balik 3 jam kan. Jadi kita bikinin last snack buat anak-anak. Nah hari ini bikin yang paling favorit sih, kita mau bikin cookies aja. Cookies, Yes. oke. Yes, gampang, cepet, terus bahannya juga ada di rumah. Simple ya? Simple. Oke. Yes. Bahannya apa aja Bu? Cookies ini? Oke, bahannya apa aja? Ini pasti kamu udah hafal ya? Belum, saya nggak tahu. Sebentar sebelum Bu Judith ngejelasin, Ya, boleh. aku pengen tahu. Nebak-nebak. Iya, nebak yang bahan gua kenal ya. Oke. Telur pasti, Yes. gula, coklat. Bukan coklat ini. Bukan coklat. Ini brown sugar. Oh, brown sugar. Oke. Jujur, gua nggak tahu ini apaan. Ini whole meat. Jadi ini tuh apa namanya? Gandum utuh. Oke. Ini gandum utuh. Oke. Kenapa aku kasih gandum? Ya itu kelebihannya kalau kita bikin sendiri ya. Biasanya kalau kita beli cookies yang kemasan, murni kan semuanya tepung. Tapi karena kita bikin sendiri, kita gabungin sama bahan-bahan yang lebih sehat. Oke. Ada ini gandum, terus aku kasih juga chia seed. Chia seed. Yes. Baru denger saya. Jadi Oke. chia seed ini kalau misalnya kamu lagi bukan diet juga sih, tapi chia seed ini bagus buat pencernaan aja. Oke. Tuh, terus ini garam, kemudian vanila, ini baking soda sedikit. Udah sih nanti. Ini tadi apa Bu? Ini tepung terigu. Tepung terigu, oke. Jadi kita mix sama si gandum. Oke. Gitu ceritanya. Ini lengkap bahannya? Tinggal ditambahin topping, nanti ada coklat sama marshmallow. Kesukaan Oke. anak-anak. Nanti aku ambil di kulkas. Oke, siap. Ya. First step, kita ngapain? Gampang banget ini. Ini cepet banget. Jadi kita pertama mix butter. Mix butternya bersama gula. Ini tadi apa katanya? Brown sugar. Yes. Jadi kan kalau misalnya bikin kopi juga kan sekarang lagi in banget yang namanya gula aren ya. Oke. Nah, ini juga nasi brown sugar ini bagus buat cookies karena dari sisi warna juga jadi lebih coklat. Oke. Kemudian dia teksturnya jadi chewy. Nah, kalau si yang putih ini dia bikin crispy dari sisi si cookiesnya. Tuh. Kita mix ya. Oke, let's mix first. Ya, dimix. Mungkin cuman ya kurang lebih 5 menit lah. Ini juga cuman nge-mix supaya si butternya itu bisa jadi satu sama si gulanya. Ya. Nih, gue harus kasih tahu, gue baru pertama lo bikin kue. Beneran Bu? Nggak pernah? Masa? Nggak pernah? Beneran nggak pernah? Oke. Ya lumayan sih sejak ada di rumah itu, ya itu kita investasi yang namanya mixer gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa kita beli mixer, tapi lumayan banyak juga yang kita bisa bikin di rumah sendiri sih. Oke. Selain si cookies ini, brownies lah, terus kue-kue yang lainnya gampang kita bisa bikin di rumah. Jadi lebih simpel. Ini berapa lama nge-mix ya Bu? Kurang lebih 5 menit sih. 5 menit. Oke. Sembari nunggu ya, gue pengen tanya. Apa tuh? Bu Judith, panggilannya sih Bu Judith setahu saya. Yes. Ya kan gitu. Tapi kan nama lengkapnya Citra Judith Lupita Devi. Yes. Artinya apa Bu? Artinya ya. Pertama aku mau cerita dulu kenapa aku dipanggil Judith. Kenapa Sementara nggak- itu nama tengah kan? Yes. Kenapa nggak Citra gitu ya? Karena di MTF udah ada Pak Citra. Oh iya, Pak Citra.
Kalau aku bilang sih Citra Judit Lupita Devi, kalau aku search di Google sih belum pernah ada yang sama persis sih. Oke, terus belum ya? Masih muter gitu. Tenang aja. Kita masukin telurnya. Baru di mix lagi. Yes, tapi sebelumnya kita masukin terigu juga. Ini bener-bener gampang banget. Iya, kelihatan sih. Jadi orang kalau misalnya mikir bikin kue susah, enggak. Itu bikin kue itu cuman satu sih yang susah. Apa? Niat. Itu doang sih. Niatnya. Yes. Niat untuk mempelajarin. Yes, niat untuk pengen tahu, cobain. Itu kan banyak orang beberapa kali gagal-gagal nggak mau nyoba lagi gitu, kapok ya. Yes. Pernah gagal nggak sih? Bikin kue? Ya? Oh, pernah banget. Pernah banget waktu awal-awalnya kan suka tuh kalau misalnya ke Indomaret ya, gue sebut merek ya. Beli kue di Indomaret apa sih namanya? Sari roti ya? Oh iya, sari roti. Nah, si sari roti itu kan punya kue bantal gitu kan, yang kue sobek itu kan. Tahu, itu kalau kita beli kan sebenarnya nggak mahal juga, dan itu enak gitu. Nah, aku tuh nyoba yang namanya bikin kue, bukan kue ya, itu roti ya. Roti itu yang paling susah adalah pada saat ngulenin, apalagi kalau kamu nggak punya mixer. Nah, iya, gitu. iya, benar. Itu yang bikin seru gitu kan. Nah, itu aku udah gagal bantat itu udah selama WFH kemarin tuh kayaknya udah berapa? Nggak kapok gitu? Enggak. Nah, itu akhirnya investasi dulu si mixer ini. Terus kita lanjutin deh. Ini kita masukin si. Oh, langsung dimasukin Yes. Gandumnya tadi? Yes. Gandum sama yang lainnya kita masukin. Oke, di mix lagi gitu ya. Oke. Betul sekali. Bu, backgroundnya dari mana sih? Maksudnya asalnya dari mana? Terus lagi kuliah S2, S1-nya kuliah di mana? Iya sih, jadi aku sih bisa dibilang di sini apa ya? Apa namanya? Kalau orang tinggal di kota orang tuh namanya apa? Perantau. Yes, perantauan. Jadi aslinya dari Surabaya. Surabaya, Jawa Timur. Yes, aslinya dari Surabaya, lahirnya di Gresik. Pernah dengar kota Gresik? Gresik? Yes. Pernah? Yeah. Ada MTF Gresik kan? Ada. Ada nggak? Oh iya, ada. Lahirnya di Gresik, sampai aku SMP kayaknya di Gresik, mulai SMP kuliah di Surabaya, SMA juga di Surabaya, kemudian kuliah kebetulan kuliah di ITS. ITS, oke. Teknik industri, ambil teknik industri gitu kan. Anak teknik. itu my dream jurusan lah. Okay. My dream major. Dulu ya, nggak kesampaian. terus Jangan salah, gue masuk teknik itu juga bukan my dream juga sebenarnya. Oh ya? Bukan. Kecemplung aja gitu. Jadi pertama kali seperti biasa ya, orang kalau masuknya, kalau aku cewek gitu kan, terus orang tua gitu, terus pengennya masuk ke kedokteran. Bener kan? Nyoba sekali masuk ke kedokteran, ternyata nggak jodoh, akhirnya masuknya ke teknik industri. Terus di tahun kedua aku coba lagi. Oh ya? Yes. Banyak seperti itu. Aku coba lagi, nggak masuk juga. Aku masuk accounting UNER. Akhirnya aku kuliah 2. Oh, double degree? Yes, akhirnya kuliah 2 waktu S1. Itu di jalan bareng? Yes, beneran beda itu? Setahun. Iya, beda setahun. Wow. Beda setahun. Cuman ya gitu, di ITS-nya aku bisa selesai 3,5 tahun. Di UNER-nya aku agak molor pada saat bikin skripsi. Oke. Karena aku tinggalin ke Jakarta buat kerja. Oh, oke. Tapi akhirnya lulus juga sih tahun 2009 tuh aku lulus di akuntansi UNER. Gelarnya 2 S1 dong? Yes. Itu namanya keberuntungan. Ya, keberuntungan. Ya udah itu S1 udah lulus dua-duanya, terus berumah tangga, lain-lain bla bla bla, masuk MTF gitu kan. Itu udah di Jakarta waktu itu? Yes. Oke. Di Jakarta, aku kayaknya di BSD udah tinggal 10 tahun. Tapi bukan di tempat ini? Di tempat ini? Oh. Yes. Wow. Okay. Udah almost 10 tahun lah, seumur Rafael. Ya. Rafael sekarang umur? This year berarti dia 11. Kelas? Kelas 5. 5 SD, oke. Nah, baru dapat kesempatan ngambil S2 awal tahun lalu. Tahun kemarin. Sama ini, WFH juga. Rezeki WFH. Semester berapa tuh? Semester 2? Sekarang semester 2. Oke. Itulah, kurang lebih seperti itu. Ngambil S2 lagi. Yes. Kuliah lagi, S1-nya aja 2 jurusan. Udah lupa tapi kan? Gitu, kuliah lagi itu. Kok semangat sih Bu kuliah? Oke. Iya, aku bilang tuh kayak, apa ya, mungkin kalau orang kemarin kena corona, itu
mungkin sisi negatifnya adalah kita nggak ke kantor gitu ya. Tapi ya sisi positif yang aku dapetin adalah aku punya more time to spend gitu kan. That's why pas kemarin itu sempat juga sebenarnya udah punya keinginan S2 itu udah dari mungkin 4 tahun lalu lah, 3 tahun lalu, yes. Cuman pas aku cari di Jakarta, waktunya itu kurang fleksibel gitu kan. Jadi kebanyakan setelah kantor, kalau nggak setelah kantor tuh kebanyakan Jumat, Sabtu, Minggu itu pun harus present, harus direct, harus offline gitu kan. Dan kayaknya aku nggak bakal sempet lah kayak ngerelain Sabtu Minggu aku atau Jumat Sabtu Minggu aku tuh di kampus kayaknya. Quality time dengan anak-anak gitu ya. Akhirnya kemarin dapat kesempatan itu pun mepet, jadi harusnya mau close mungkin 1 minggu, tiba-tiba aku lihat ada buka gitu kan MMT di Jakarta, terus jurusannya itu emang jurusan yang aku pengen. Oh ya, jurusan apa sih? Aku ngambilnya analitik bisnis. Fokusnya sih sebenarnya sejalan sama fokusnya MTF nih. Gimana caranya kita bisa melakukan analisa dari source data yang kita punya. Jadi kalau banyak dengar mengenai predictive analytics, machine learning, big data, nah itu yang sedang aku pelajarin. Skillnya sih belum ada, cuman ya udah kita belajar dulu. Masih semester 2, ya kan, masih belajar gitu. Masih ada waktu. Aduh, gila, keren. Kamu kan juga kuliah katanya. Masih pemula, masih mahasiswa baru kemarin gitu. Kan kamu juga kuliah, bener nggak? Kalau boleh tahu, kalau ibu tahu ya, jadi kita terusnya saya itu terinspirasi buat kuliah. Kenapa orang-orang yang sudah punya jabatan, let's say seperti Ibu Judit gitu kan, punya anak dan keluarga yang harus diperhatikan, tapi masih punya waktu dan semangat untuk kuliah lagi. Gitu, itu salah satu yang memotivasi ya. Daftar lah juga kuliah. Luar biasa. Gitu. Saya kuliah di USU. Luar biasa loh, makanya aku kemarin sempat dikasih tahu sama Pak Puji, gue mau kuliah nih gara-gara lu kuliah. Oh bagus dong Pak, aku pikir gitu kan. Terus Bu Rafael punya adik satu ya, Gaby ya? Betul. Gaby umur berapa? Gaby tahun ini dia 5 tahun. 5 tahun. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya, beneran. Soalnya saya masuk MTF kalau nggak salah, itu masih, Gaby belum ada loh, 2015. Gaby 2000 berapa? Gaby lahir 2016. Iya benar. 2015 inget nggak kita ngapain? 2015 pertama kali masih MTF, aku pegang asuransi. Ya sedikit banyak bersinggungan dengan BEM ya dulu namanya ya, BEM ya. Yes. Gitu. Banyak produk BEM yang ini ya, ngeribetin asuransi ya. Nambahin kerjain asuransi ya. Iya benar. Terus itu 2015, 2016, ayo ngapain? 2015, inilah kita employee gathering bukan sih? Wah iya, kita pernah satu tim gitu. Dulu teman-teman ya perwira ya, kalau tahu ada namanya family employee gathering, right? Iya betul. Jadi itu event tahunan sebenarnya yang diadakan oleh MTF. Dan pada saat itu semua karyawan plus keluarganya dikumpulkan jadi satu di Jogja. Betul. Waduh gila. Dan ketua panitianya Ibu Judit. Itu keren banget itu dulu ya. Gila, itu mindahin orang 2.000 lebih ya Bu ya? Iya betul. Itu kebayang nggak sih dulu? Kebayang enggak? Kalau aku bilang tuh gila. Iya beneran. Itu gila, dan maksud aku sampai tercetus bahwa kita mau mindahin semua cabang MTF yang ada di Jawa. Gitu kan? Plus Lampung kalau nggak salah. Iya, Lampung jadi ikutan kan? Iya ikutan. Untuk sama-sama ke Prambanan itu idenya emang gila banget sih waktu itu. Jadi awalnya juga ya itulah, kalau dulu ya mungkin zaman dulu ada Pak Satyo ya. Pak Satyo tuh dia selalu punya dream kan, bener kan? Yes, benar. Dan harus terwujud. Yes, itu yang bikin motivasi kita salah satunya waktu itu. Jadi si Pak Satyo itu dulu sempet challenge lah. Gua pengen ngumpulin semua karyawan plus keluarganya di Jogja. Dia punya challenge kayak gitu kan waktu itu. Terus pas kebetulan juga waktu itu saya itu baru pegang BEM. Iya, baru terbentuk. Ya kan? BEM kan baru terbentuk tuh, ingat banget aku raker tahun 2016 tuh ya. BEM terbentuk 2015. Ini 2016 aku baru pegang Yes, BEM. benar. Terus si Pak Satyo itu manggil aku gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu bisa pegang organisasi, tapi kamu harus bisa pegang event dan kamu harus bisa saya menjadi leader itu kan kuncinya tidak hanya skill, tapi bisa ngatur orang, gitu kan, bisa. Ada pembuktian lah ya. Yes, ada koordinasi orang, bisa nyelenggarain sesuatu yang
besar gitu kan. Nah akhirnya di challenge sama Pak Satyo. Nih ada hari libur nih, long weekend kan waktu itu. Mei waktu itu, Iya. aku mau ingat persis waktu itu, Mei itu. Itu gila emang. Gini ada waktu nih, 3 hari atau berapa hari kan long weekend. Gimana caranya lo jadi panitia, pindahin semua keluarga dan karyawan sama-sama datang ke Jogja. Damn. Iya, terus itu kayak dia suruh aku tuh kayak awal akhir 2015 atau awal 2015 lah. Dia udah ngelihat itu udah ngelihat itu kan. Peluang itu. Yes, dia udah ngeliat peluang itu dan dia udah manggil aku buat nyariin itu. Aku cuma mikir 2.000 sampai 3.000 orang mau tidur di mana gitu kan. Semua hotel di Jogja ini mesti di-book gitu kan. Apalagi yang paling challenge juga apa? Bus. Iya kan? Wah, itu gak mungkin naik pesawat dong ya. Gak mungkin banget. Ya. Bus itu luar biasa juga tuh challenge-nya waktu itu karena ya itu busnya yang dibutuhin banyak dan orangnya juga banyak dan saat itu long weekend ketersediaannya juga terbatas. Tapi ya namanya kerja sama luar biasa saat itu timnya, tim acara, tim konsumsi juga waktu itu loh. Saya koordinator konsumsi sama Bu Yayan waktu itu. Iya benar. Nah itu ya kita sama-sama cari solusi lah gimana caranya supaya acara itu bisa terwujud. Nah pada saat kita udah punya satu visi, kita udah punya satu tujuan, semua udah tahu tugas tanggung jawabnya, aku rasa sih kita bisa langsung koordinasi sama kontrol sehingga apa yang kita tuju itu bisa sama-sama terwujud sih. Aku inget banget tuh satu tuh bintang tamunya keren banget kan waktu itu. Niji. Yes, Niji, Project Pop. Project Pop. Iya kan? Ada Grand Prize-nya apa? Mobil. Brio ya waktu itu ya. Kapan lagi? Iya bener. Itu sampai ngarapin, kalau sampai gue yang dapat itu, gue sampai najar loh. Bener, ini jadi malu nih gue. Itu akan kasih perpuluhan sampai segitunya, saking gue pengen gitu kan Bu. Nah tapi ya bukan rezeki lah ya, tapi ya. Rezekinya lewat yang lain kan, dapat mobilnya, ya kan? Dapat mobilnya yang lain kan, lewat MVP kan. Tetap lah ada jalannya pasti ada. Tapi gue harus bilang event itu sukses Bu, sukses dan ketua panitianya adalah Bu Juti. Aduh. Kita keren. Kita alat yang dibantu timnya banyak banget itu untuk wujudin itu kan. Kalau saya sendirian sudah pasti saya angkat tangan lah gitu kan. Cuman memang ada dua yang saya inget-inget tuh waktu H-1 gitu kan. H-1 itu yang paling kerja keras kan teman-teman di bus nih. Yes. Karena kan memastikan memastikan supaya busnya tuh nyampe tuh di Prambanan. Dulu Sandy Sandy tuh gila. Apri. Teman-teman IT tuh banyak banget yang jadi panitia. Iya benar panitia bus gitu kan. Nah itu sampai pada nggak tidur gara-gara nelfonin pada sampai di mana, busnya udah datang atau belum, itu luar biasa. Kita masih enak nginapnya di Sheraton, di hotel. Teman-teman itu Bu. Aduh, jempol deh buat kalian, keren-keren. Iya, tidurnya tidur di bus lagi kan mereka pada. Sama anak istrinya, aduh gila. Iya betul luar biasa sih. Gitu. Walaupun sebenarnya mereka masih bisa menyaksikan event itu dari awal sampai akhir. Yes. Hanya sedikit capek aja. Gitu. Iya benar. Sama yang lucu tuh waktu hari H juga itu kita tuh berdoa satu doang supaya nggak hujan. Outdoor. Prambanan outdoor itu kan? Iya benar. Prambanan kalau udah hujan udah stop kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Yang diatapin cuma panggungnya doang. Yes, that's right. Soalnya kalau misalnya semua yang mau diatapin nggak kelihatan juga Prambanannya kan? Jadi sayang juga ya. Udah kita berdoa di situ semoga nggak hujan dan puji Tuhan sih hujan sempet sebentar terus itu clear hilang semua. Cuman lah lancar. Teman-teman yang bernostalgia tentang event itu, ini fotonya nih. Ada gue simpan ini. Oh ada nih. Itu keren banget deh event itu. Oke Bu, ini sampai mana nih? Ini panjang kita ngobrol. Nih udah sampai tahap mana nih sekarang? Ini sih sebenarnya udah ready nih. Kita udah ready. Abis ini aku tinggal nyalain oven. Terus nanti kita ambil scoop. Pakai scoop kita taruh di loyang. Nanti kita tinggal masukin. Oke, let's do it. Yuk. Ntar ya. Siapin dulu loyangnya. Terus gue bikin kue yang paling sulit untuk dipraktekin apa selain ini? Yang paling sulit loh ya selama... Ini nggak sulit. Ya, Oke. Yang paling sulit pernah coba apa? Bikin apa? Yang paling sulit yang I said before. Jadi yang paling sulit itu bikin roti. Roti itu susah karena kita harus ngulenin gitu kan. Dan once itu gagal, roti itu nggak akan ngembang. Buntet. Buntet ya. Iya, itu. Sama yang kedua, sejak aku bikin roti gini, jadi kalau misalnya anak aku ulang tahun nih selama pandemi, nggak ada yang beli roti, bikin sendiri. Pada minta ya? Terus yang pertama bilang kue bikinannya Bu Juti itu enak siapa? Pasti dong, anak-anak aku. Gaby ya? Iya, Gaby. Terus kalau bikin kue itu
kelebihannya lagi kalau ada flavor coklat gitu kan, itu mereka yang di atas pas pada masih di oven tuh pada turun. Mami masak apa? Wanginya kali naik. Yes, betul sekali. Wanginya langsung berasa. Oke, keren. Oke, kita masukkan ke oven. Kita akan masukin ke oven sebentar. Mau di oven itu tinggal masukin Yes. cetak gitu ya? Ya, betul. Oke, aku mau coba. Boleh dong, jadi ini aku contohin satu ya. Jadi ini kita ambil kayak kita lagi ngambil es krim gitu lah. Ya kan, terus kita taruh di sini. Oke. Siap. Segampang Simple itu? as that, yes. Oke, Try. coba ya. Nanti langsung bikin buat anak kamu, namanya siapa? JJ. JJ. Panggilannya JJ, namanya Jovanka Josefa. Oh, iya, JJ. JJ. Yang Bener-bener kayak es krim kan? es krim ya. Here. Teman-teman perwira yang cewek-cewek khususnya kalau mau coba monggo silahkan. Jadi tetap produktif Yes. ya. Tetap kreatif juga sih ini. Benar. Seorang Bu Judit aja produktif. Kita masukin lagi. Oke, nunggu 10 menit ya. Oke, kita mau aku mau ngajak Bu Judit ngobrol di depan boleh? Boleh. Oke. Nanti aku lepas dulu ini ya. Sembari nunggu ya. Dadah. Thank you ya udah nemenin bikin. Mudah-mudahan nanti enak jadi bisa dibawa pulang. Bawa pulang ke Medan gitu ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bikin kue ya. Yes. Bikin kue dan teman-teman bisa coba di rumah ya. Praktekin langsung, jangan takut gagal. Hasil belakangan, yang penting ada kemauan dulu gitu ya. Sama eksperimennya. Eksperimennya gitu ya. Karena kalau bikin kue itu semua resepnya sudah tinggal googling gitu ya. Iya bener. Semua ada, mau versi A, B, C, D, E, F, G Yes. itu ada. Dari Ada. orang luar, orang Indo. Indo banyak banget udah. Tinggal pilih mau yang mana. Iya, benar. Bu, ini aku mau tanya nih. Di MTF udah berapa lama, Bu? Aduh. Saya masuk 2015, Bu Judit sudah ada. Iya, aku udah ada. Jauh sebelum itu pastinya udah di MTF. Oke. Aku di MTF itu udah 11 tahun. Wow, 1 dekade lebih. Yes. 11 tahun masuknya di bulan Januari tahun 2010. Inget banget itu aku di interview di 2019. 2009. 2009. Yes. Oke. Di interview di 2009. Waktu itu di teleponnya tuh diajakinnya memang kebetulan sama si Pak Hendy. Udah MTF tapi ya? Hah? Udah MTF kan? Udah Bukan, MTF, oke. udah MTF. Oh iya, MTF udah 12 tahun. Ya. Yes. Dari MTF itu ditawarinnya sama Pak Hendy waktu itu. Sebenarnya saya nggak pernah satu tim juga sama Pak Hendy, nggak pernah. Jadi pernah kolaborasi aja di Astra, sempet kenal juga, sempet ditawarin juga buat pindah ke perusahaannya Pak Hendy waktu itu. Sebelum MTF? Yes. Oke. Terus waktu diajakin mau pindah ke situ, ternyata sama bos aku nggak boleh. Jadi kan kalau di Astra itu boleh pindah satu grup asal dapat permission dari bosnya. Ya, Itu karena kan masih satu grup ya? Yes, itu nggak dapat permission, akhirnya nggak diizinin. Akhirnya ditawarin lagi, dia nelfon aku tuh inget banget, Dit, lo pasti udah boleh nih pindah ke sini. Ini tergantung lo. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku udah enggak di Astra, aku udah pindah ke MTF. Nah waktu itu juga bukannya aku langsung iya gitu, karena pertama MTF itu baru, ya kan? Ya. Baru dengar kali jangan-jangan. Yes. Satu kan bikin keraguan tuh, saya inget banget waktu itu. Ya udah, saya pikir kan ya udah coba aja dulu gitu kan waktu itu kan, coba aja dulu gitu kan. Oke, gue coba. Satu sih emang pengalaman satu, yang tadinya ngantornya di Sunter, terus di interviewnya di Pasar Minggu. Di Tunas Toyota Pasar Minggu, Yes. oke. Di Tunas Toyota Pasar Minggu, inget banget yang interview aku waktu itu HR-nya itu Pak Jobet. Kamu pasti nggak tahu. Dan yang nelfon aku kamu pasti kenal. Siapa? Camar Sativa. Wow.
Emang Pak Camat pegang apa waktu itu kok bisa nelpon? Dia kan HRD kan? Oh ya? Iya dong. Jauh sebelum itu dia pertama kali saya masuk di MTF dia HRD. Saya baru tahu Pak Camar. Pak Camar. Pak Camar sebelum jadi SMC Master of Product kan sekarang Yes. kan. Iya sebelumnya dia di HRD. Andalan mah di sana dia. Iya makanya. Oh dulu di HRD dia. Yes. Oke. Aku ingat banget tuh yang nelfon aku Pak Camar, terus aku interview. Bulan Juli atau bulan Agustus aku interview, aku baru masuknya di Januari. Rentang waktu itu lumayan panjang dong ya? Panjang. Jadi Setengah tahun dong? Itu kenapa alasannya? Kenapa? Nah itu emang mau tanyakan itu. Dari interview, masuk kerja, itu 1 semester. Kenapa? Ini biasa orang 2 minggu udah dipanggil. Kenapa? Ya pertama masih ada keraguan ya pasti. Terus yang kedua kalau di Astra itu ada periode bonus. Nah periode bonus itu biasanya di bulan November awal Desember gitulah. Jadi kita berpikir bahwa gue udah kerja nih, masa gue nggak terima bonus ya? Udah. Ya pertimbangannya itu juga. Baru setelah itu baru pindah ke MTF. Terus Pak Hendy tuh juga bilang gini, dia bilang gini, tenang Dit, abis ini ngantornya nggak di Pasar Minggu. Crowded banget tuh Pasar Minggu ya, bener. Pasar Minggu kan penuh banget kan. Bener. Ya udah terus akhirnya kantornya di Geraha Mandiri. Geraha Mandiri, oke. Yes. Akhirnya masuk deh ke MTF tuh 2010 bulan Januari. 11 tahun. Yes. Pernah kepikiran mau pindah dari MTF? Oke. Oke. Pernah kepikiran untuk pindah? Puji Tuhan belum. Saya pikir tadi pertanyaannya, puji Tuhan pernah. Kenapa sih? Kenapa kok belum gitu ya? Kenapa kok belum? Jadi mungkin Maruba waktu masuk itu saya posisinya apa ya? Head BEM, tapi tidak lama kemudian langsung jadi division head. Waktu aku masuk, itu aku ada di divisi Pak Hendy itu waktu itu, Business Development. Masuk ke divisi Business Development? Yes, waktu itu. Pak Hendy kepala divisinya, kadep aku Bu Alfi. Oke, Markom. Yes, Oke. jadi aku ada di bawah si Markom itu. Jadi kalau ditanya, Jidit kamu pernah ngurusin event? Pernah dong. Ngurusin pameran? Pernah dong. Terus harus ngurusin brosur dan lain-lainnya pernah gitu. That's tapi right. Jawabannya kenapa berhasil memimpin family gathering, udah itu jawabannya yang gue baru tahu gitu. Lanjut Bu. Nah itu terus emang pas Pak Hendy rekrut aku, dia emang bilang bahwa kamu ditaruh di bawah Markom tapi kamu punya tugas untuk bikin project. Ya kan, project retention lah buat customer, loyalty lah dan lain-lain gitu. Ya udah, terus dari situ aku dikasih project pertama aku selain yang ngurusin event itu, aku bikin ACP. Oke, nge-create ACP. Yes, aku create ACP. Itu tahun? 2010. 10, oke. Pas aku masuk itu, selain aku bikin event, aku juga bikin ACP itu sampai akhirnya mungkin Maruba masuk tuh ACP udah pindah ke operation ya? Iya. Yes. Dan baru ada 2 asuransi waktu itu, ACP dan unit itu tok. Iya benar. Sekarang udah Sekarang banyak. Banyak banget. Nah, yang aku rasain waktu itu adalah aku masuk level SPV, kemudian puji Tuhan juga dapat kesempatan luar biasa dalam artian pekerjaan yang aku lakuin itu bukan pekerjaan yang monoton, bukan pekerjaan yang rutin. Ya. Jadi kayak dikasih kreativitas, dikasih waktu nih, Dit, gue mau lo bantuin MTF buat tambahin pendapatan. Ya fee-base. Kan? Tambahin fee-base. Gimana caranya? Terserah, kamu bikin apa aja, gitu kan. Dan bersyukurnya adalah di MTF itu budayanya perwira. Ya kan? Ada kepercayaan, wirausaha sama kegembiraan. Jadi tuh kayak saya tuh merasanya MTF itu bukan cuma tempat environment buat kerja, tetapi udah kayak keluarga. Dan kesempatan di MTF itu kalau saya bilang sama teman-teman yang lain yang mungkin di SBI itu nggak akan bisa ditemuin di tempat lain. Karena dulu sebelumnya saya di projectnya bagus-bagus. On paper nggak ada yang jelek. Tapi implementasinya lama, birokrasi. Persetujuan di atas bilang iya, di bawah enggak gitu kan. Nah, itu kurang berkolaborasi dan bersinergi. Yes. Dan mereka masih silo-silo lah, gitu kan. Mereka perusahaan yang besar-besar, gitu kan. Besar-besar. Jadi kalau punya ide, di atas bilang iya, di bawah pertahanin pendapat masing-masing, gitu kan. Nah, itu agak sulit. Dan aku bersyukurnya dulu di MTF karena secara ukuran juga masih belum terlalu besar. Jadi, apa yang dibuat,
gitu kan, kreativitas baru yang dibuat, dikasih kesempatan buat dijual dan dijalanin, dan itu bisa diimplementasikan langsung dan dapat istilahnya lampu hijau dari atau dukungan dari manajemen anak buahnya untuk naik, untuk pindah, untuk bisa ikut MVP gitu. Mungkin nggak semua orang bisa selegowo itu lah ya. Apalagi kalau gue tahu nih, oh ternyata ini bagus banget, gue nggak mau kehilangan dia gitu kan, gue bakal jagain dia sampai kemana-mana gitu kan. Pasti kan ada punya pikiran yang kayak gitu juga kan. Cahyo tuh pernah bilang sama saya bahwa jangan pernah memikirkan apa yang kamu dapatkan. Tapi lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa. Nanti semua itu, maksudnya semua itu dalam artian benefit kamu dalam bekerja, kemudian tanggung jawab kamu atau rezeki kamu, itu semua akan mengikuti di saat kamu sudah bekerja dengan baik. Setuju.